Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah yang diambil dari KBM, dari tulisannya Iwan S. Kisah yang berjudul Hutan Tua. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kini Yudi berada di situasi yang terjepit. Di pohon itu sudah dikelilingi prajurit yang lengkap dengan pedang dan tombak. Di batang pohon Agus terlihat sudah tidak sadarkan diri setelah badannya setengah terjepit. Pulanglah kamu. Aku cuma membutuhkan satu jiwa yang tetap berada di sini menggantikan anakku. Tidak, lepaskan sahabatku. Kalian telah melakukan kesalahan, mengambil salah satu sarang madu yang menjadi makanan anakku. Ulah kalian membuat anakku lenyap dari hutan ini. Wanita itu membuka sedikit mulut mengarah ke Agus yang berada di pohon. Terlihat wanita itu seperti menyedot sesuatu dari raga Agus. Kumpulan asap putih keluar dari tubuh Agus dan masuk ke mulut wanita itu. Yudi yang cuma berdiri mematung, seperti kaki tertancap di tanah, tidak bisa digerakkan. Beberapa kali Yudi membaca ayat-ayat dan melantunkan adzan, tapi tidak reaksi apa-apa pada wanita itu. Bahkan wanita itu tersenyum seakan menikmati ayat-ayat tersebut. Aku mohon, biarkan sahabatku keluar dari hutan ini. Derayan air mata Yudi diiringi permohonan rasa iba pada wanita itu terus-menerus Yudi lakukan. Seharusnya kamu beruntung wahai jiwa manusia, karena kamu masih berkesempatan kembali ke ragamu. Karena aku hanya membutuhkan satu jiwa untuk menggantikan anakku. Kenapa kamu masih memikirkan sahabatmu ini? Di luar hutan ini, kamu masih bisa mendapatkan pengganti lebih banyak teman manusia lain. Aku cuma ingin dia sahabatku. Aku berjanji akan melakukan apa saja untukmu. Kamu begitu bodoh. Kamu pikir pengorbananmu akan dikenang dan dihargai. Manusia itu akan lupa segalanya kalau mereka lagi senang. Tapi di saat susah, mereka baru ingat teman. Aku tidak peduli dia akan melupakanku. Aku cuma ingin dia pulang ke rumahnya dengan selamat. Karena dia lebih penting selamat daripada aku. Kalau memang itu harus jadi pilihan, aku mohon dengan sangat, biarkan dia pulang. Aku akan menggantikannya di sini dan berjanji menjaga hutan ini dari tangan-tangan perusak. Baiklah, aku akan kabulkan permintaan bodohmu itu. Aku yakin kamu akan berada di hutan ini dengan penuh rasa penyesalan nantinya di saat pengorbananmu tidak dihargai dengan keputusasaan yang kamu buat sendiri. Kamu hanya bisa mengantar temanmu sampai batas kampung karena kamu tidak akan pernah bisa lagi keluar dari hutan ini untuk selamanya. Kalau memang masih bersikeras menggantikan temanmu untuk berada di sini. Wanita itu kembali meniupkan kembali ke arah Agus apa yang dia sedot dari Agus, dan tubuh Agus terlepas dari pohon terjatuh terkulai di tanah. Kemudian wanita itu menyedot hal serupa dari Yudi. Terlihat Yudi seperti kejang-kejang dengan mulut mangap, kepala menada ke atas. Setelah pergantian itu dilakukan wanita tersebut, aura di raut wajah Yudi nampak redup. Sekarang kamu sudah menjadi penghuni hutan ini. Karena pada dasarnya kamu jiwa manusia, maka tugasmu adalah menjaga hutan ini dari kerusakan yang ditimbulkan manusia. Urusan penghuni hutan ini dengan temanmu itu sudah selesai. Kami tidak ikut campur lagi tentang anak itu. Namun harus kamu ingat, perjalanan pulangnya tidak akan mulus karena makhluk yang ditugaskan paman temanmu itu masih memburu dirinya. Bahkan sekalipun temanmu berhasil keluar dari hutan ini, masih ada makhluk peliharaan paman temanmu yang menunggu kepulangannya untuk dijadikan tuan, karena tuannya sudah mati. Apa kalian tidak bisa membantu untuk mengeluarkan sahabatku dengan aman? Kamu pikir kami akan mau untuk saling melenyapkan sesama bangsa kami demi keturunan Adam? Agama telah menjelaskan apa alasan kami berada di bumi. Namun banyak manusia-manusia yang sangat bodoh meminta bantuan dari bangsa kami, baik itu masalah harta,
tahta, perlindungan, dan lain-lain. Sehingga anak manusia lupa bahwa kami juga memiliki satu sang pencipta dengan manusia. Meski kami bisa mewujudkan keinginan mereka, hanya bersifat sementara, namun sebenarnya itu adalah perangkap kami untuk menjadikan mereka budak dan membuat mereka berpaling dari sang pencipta. Ternyata para iblis itu begitu licik. Yudi berpikir setelah dia bersedia tinggal di hutan ini untuk selama-lamanya, Agus akan keluar dengan aman dari hutan ini. Namun sama sekali tidak ada jaminan. Sambil tertawa-tawa dengan suara melengking seakan mereka sudah menjadi pemenangnya, wanita tersebut menghilang. Sekitaran pohon besar itu yang tadinya sangat terang oleh obor, kini kembali gelap dan obor lenyap, tidak tersisa satupun. Yudi segera menghampiri Agus yang terkapar di tanah tidak sadarkan diri, lalu mengangkat dan menyandarkan di pohon besar itu. Keesokan hari Agus mulai sadar dan membuka mata. Dirinya berada di sebuah pondok reot seperti telah lama ditinggalkan pemiliknya. Pondok ini tidak asing bagi Agus, di mana pondok ini yang sering ia gunakan untuk istirahat saat mencari madu di hutan bersama Yudi. Agus baru ingat Yudi tidak berada di sekitarnya. Agus kebingungan bagaimana ia bisa berada di pondok ini. Bukankah semalam aku berjalan bersama Yudi, yang terakhir kali tiba di pohon besar dan aku tidak ingat apa-apa lagi. Apa yang terjadi sebenarnya? Kalau memang Yudi membawaku ke sini, terus kemana dia pergi? Agus bertanya-tanya dalam hati yang masih kebingungan karena tiba-tiba berada di pondok. Namun Agus heran karena sebelah badannya terasa sakit. Ia pun mencoba membuka baju dan memeriksa apa yang terjadi dengan tubuhnya. Agus sontak terkejut melihat setengah badan nampak memar. Apa yang terjadi padaku? Kenapa badanku seperti ini? Yudi, kamu di mana? Agus mencoba memanggil Yudi. Hati aku sangat kalut saat Yudi tidak menjawab dan tidak ia temukan di luar pondok. Dengan tubuh sebelahnya sakit sampai ke kaki, Agus berusaha berjalan tertatih sedikit ke dalam hutan. Yudi, apa kamu bisa mendengarku? Teriak Agus berharap Yudi mendengar panggilannya dengan teriakan yang menggema di sekitaran hutan. Dengan rasa kecewa karena tidak menemukan tanda-tanda keberadaan Yudi, Agus berjalan dengan menyeret kaki kirinya yang sakit kembali ke pondok. Langit yang mulai gelap diselimuti awan hitam menandakan sedang mendung, diiringi badai yang lumayan kencang sehingga terasa atap lapuk pondok bergoyang-goyang mengikuti irama arah angin. Siapapun bisa menebak, cuaca seperti ini bertanda akan datangnya hujan. Kekhawatiran tentang Yudi kian merengkuh hati Agus. Mengingat sebentar lagi hujan, namun sahabatnya itu mungkin masih berada di dalam hutan. Pandangan Agus tidak luput dari jalan setapak, berharap Yudi segera muncul dari arah tersebut. Suara petir yang menggelegar menumpahkan air hujan yang sangat deras. Tidak ada yang bisa Agus lakukan selain duduk memangku lutut, menunggu Yudi di dalam gubuk. Di luar suara petir yang saling menyambar membuat nyali siapapun akan ciut untuk keluar. Ada kala hati Agus terbesit untuk berusaha berjalan pulang saja sebelum sebentar lagi akan malam. Dari gubuk itu hanya butuh 2 jam lagi untuk mencapai perkampungan. Namun mengingat Yudi yang entah di mana ditambah keadaan fisiknya yang kurang stabil, membuat Agus mengurungkan niatnya dan mengambil keputusan menunggu Yudi. Guyuran hujan masih begitu setia menemani hari, seakan tidak memberi kesempatan jeda untuk tubuh tumbuhan bernafas lega. Agus membaringkan tubuhnya di atas dipan sambil menahan sedikit rasa lapar. Namun tidak disadari, ia terlena dalam lelapnya suasana dingin. Agus, bangun dulu. Dari tadi tidur saja. Agus perlahan membuka mata untuk melihat pemilik suara yang memanggilnya. Namun keadaan gelap. Ternyata Agus ketiduran lumayan lama sehingga sudah malam. Ini ada makanan. Makan dulu, Gus. Dari cahaya kilat Agus dapat melihat seseorang duduk di sampingnya. Yudi, itu kamu kah? Iya Gus, kamu cepetan makan dulu. Kamu kemana saja Yud? Aku sudah mencarimu di sekitar pondok tapi kamu tidak ada. Aku pergi cari makanan buat kamu. Sedikit lama karena terperangkap hujan di dalam hutan. Cepatlah makan Gus, kita harus sampai kampung malam ini juga. Kalau tidak, makhluk peliharaan pamanmu akan menyulitkan kita lagi. Agus yang dari tadi menahan rasa lapar segera meraih buah-buahan yang dibawa Yudi. Badai dan petir masih setia menemani malam dengan menuntun hujan yang terus-terusan mengguyur bumi.
Rasa dingin seakan mampu menusuk tulang-tulang Agus meski berada dalam pondok. Apa kamu yakin, Yudi? Kita akan berjalan pulang dalam cuaca seperti ini? Kenapa kamu ragu, Gus? Seharusnya kamu lebih semangat karena kamu sudah hampir sampai ke rumah. Bukan aku merasa ragu, Yud, tapi resiko sangat besar di luar sana kalau kita nekat berjalan pulang malam dengan keadaan cuaca seperti ini. Kondisiku pun kurang baik. Kaki aku tidak bisa berjalan dengan normal. Kamu juga tahu kan, Yud, jalur pulang yang akan kita tempuh banyak yang terjal. Kenapa dengan kakimu, Gus? Aku tidak tahu. Waktu aku bangun tadi, kakiku sudah sakit dan tidak bisa berjalan dengan sempurna. Bahkan badanku seperti sakit sebelah dan aku menemukan ada memar di bagiannya. Yudi baru ingat, mungkin badan Agus adalah efek dari kejadian malam kemarin. Yudi pun tidak memaksakan Agus untuk melanjutkan pulang malam ini, mengingat resiko akan semakin bahaya dengan kondisi Agus seperti itu jika harus nekat pulang dalam cuaca seperti sekarang. Kalau begitu, kamu istirahat dulu, Gus. Kita akan lanjutkan nanti pagi saja pulangnya. Tangisan histeris yang tidak terbendung dari seorang wanita parubaya di hadapan tubuh anak lelaki yang terbujur kaku setelah menjalani koma beberapa minggu yang lalu. Pukul 6 pagi tadi divonis meninggal oleh dokter dan sekarang sudah berada di rumah duka. Tidak bisa dibayangkan bagaimana terpukulnya batin seorang ibu yang selama berminggu-minggu setia menemani anaknya dalam keadaan koma di rumah sakit. Namun sekarang dia harus kehilangan anaknya. Meski dari kemarin si ibu menaruh harapan besar untuk kesembuhan anaknya. Seorang lelaki yang bisa dipastikan suami dari ibu tersebut mencoba menenangkan istrinya yang benar-benar melampiaskan kesedihannya di luar kendali itu. Tapi tidak bisa disembunyikan. Sebuah kesedihan juga membelenggu si bapak itu. Meski berulang kali berusaha menahan dan mengusap air matanya agar terlihat sebagai lelaki tegar, namun gejolak kesedihan itu membuat air matanya terus-menerus berlinang. Dari balik pintu muncul Kiai Majid yang datang terlambat dari warga yang lainnya, menjadi pusat perhatian orang-orang. Entah apa alasan Kiai sehingga datang terlambat, padahal sosoknya sebagai seorang Kiai begitu penting dan sudah ditunggu-tunggu untuk melakukan proses pemakaman. Gambaran kesedihan juga terlihat di raut wajah Kiai dan diperjelas dengan matanya yang berkaca-kaca. Namun hal yang mengejutkan tidak disangka-sangka terjadi. Si ibu yang melihat Kiai Majid sontak bangkit dari hadapan jenazah anaknya dan dengan cepat menuju ke arah Kiai seperti ingin mendobrak Kiai Majid. Ini semua ulah Anda, Kiai. Puas Anda dengan apa yang terjadi pada anakku sekarang? Apa Anda bisa bertanggung jawab menghidupkan anakku lagi? Pergilah dari sini, Kiai. Aku tidak sudi melihat Anda yang telah membuat anakku mati. Suami ibu itu dan beberapa warga mencoba menahan dan menenangkan si ibu yang mencoba menyerang Kiai. Nampak jelas si ibu begitu murka kepada Kiai Majid yang dianggap sebagai dalang kematian anaknya. Demi Tuhan, aku tidak akan maafkan Anda, Kiai. Ucapan ibu itu bagikan petir yang menyambar bagi Kiai Majid, yang hanya terdiam seolah-olah sedang menerima penghakiman dari si ibu. Semua warga tertegun menyaksikan semua itu, yang sama sekali tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Kiai Majid adalah orang yang paling disegani dan dihormati di kampung mereka. Kini ibu itu menjatuhkan derajatnya sebagai seorang kiai. Melihat Kiai Majid tengah tersudutkan, yang menjadi titik mata semua warga, Ustadz Asar bergegas membujuk Kiai Majid untuk mengajaknya keluar agar keadaan kembali tenang. Karena apapun itu mereka sedang berada di rumah duka. Kiai Majid pun setuju dengan Ustadz Asar yang menuntunnya keluar rumah bersamaan. Semua orang yang hadir dibuat heran dan saling tatap satu sama lain, seakan sedang mencari jawaban atas apa yang terjadi barusan. Suami dari ibu itu membimbing istrinya untuk kembali duduk dan sambil menenangkannya. Si bapak memahami kalau istrinya di luar kendali dikarenakan jiwanya sangat tertekan. Setelah jenazah sudah siap diperlakukan sesuai syariat, proses pemakaman pun dilanjutkan. Di sini biasanya Kiai Majid yang memimpin doa dan segala hukum atas proses pemakaman. Kini Ustadz Azhar yang menggantikannya. Kiai Majid hanya berdiri di antara warga lainnya, karena apapun yang terjadi Kiai tetap harus menghadiri pemakaman. Satu persatu warga mulai pulang dari pemakaman, menandakan proses pemakaman telah selesai. Hanya terlihat si bapak sedang menenangkan istrinya yang masih memilih tinggal di makam
dengan isak tangis yang telah kehabisan air mata. Mungkin belum tersirat sebuah keikhlasan di hati si ibu untuk ditinggalkan anaknya. Hingga begitu berat untuk meninggalkan makam, begitu juga dengan si bapak. Dia mengerti peran sebagai pilar rumah tangga di situasi seperti ini. Dia harus memendam kesedihannya sendiri demi mengokohkan sandaran kesedihan keluarganya. Itulah lelaki, terkadang terlihat begitu tegar, seakan perasaan lelaki itu lebih kecil dari perempuan. Ada momen di mana lelaki ingin menangis dan mengeluh, namun jika hal itu dilampiaskan, bagaimana dengan keluarganya? Siapa yang menopang mereka bangkit dari kesedihan? Jika pilar dalam bangunan ikut rapuh, pasti seluruhnya akan ambruk. Sekian lama si bapak membujuk istrinya dengan penuh kesabaran. Akhirnya si ibu pun mau pulang. Meski belum sepenuhnya rela meninggalkan makam anaknya yang sekali-kali masih menoleh ke arah makam. Namun si bapak yang sekarang membuktikan bahwa dia seorang lelaki yang mengerti perasaan istrinya. Meski di hari-hari biasa dia dianggap kurang peka terhadap istrinya, perlahan menuntun istrinya berjalan pulang. Di rumah si ibu tidak ada aktivitas yang ia lakukan, selain duduk diam melamun dalam keterpurukan yang mendalam. Si bapak menghampiri istrinya dengan membawakan piring berisi makan di tangannya. "Bu, ibu makan dulu sedikit. Dari tadi pagi ibu belum makan." Namun si ibu sama sekali tidak merespon perkataan si bapak. Namun si bapak dengan sabar menenangkan dan berusaha menyuapin istrinya makanan. Perlahan si ibu membuka mulut dan menatap suaminya sambil mengunyah makanan. Kesedihan sang ibu yang tidak dapat ditahan, kembali terjadi isak tangis yang begitu menyayat hati. Ujian kepada bapak sebagai seorang lelaki. Tuhan suguhkan dua situasi, di mana si bapak yang juga sangat terpukul ditinggalkan anaknya, ditambah kondisi istrinya yang sangat mengkhawatirkan. Linangan air mata menandakan Yudi sedang merasakan kesedihan, mungkin mengingat apa yang akan dirasakan keluarganya atas keputusan yang dia ambil. Namun yang lebih menyayat hati Yudi, kebersamaannya dengan Agus hanya tinggal dalam waktu singkat. Yudi yakin, dengan semua yang telah terjadi dalam hutan ini, Agus tidak akan pernah mau menginjakan kaki di hutan ini lagi. Meski apapun alasannya, Yudi yang tengah larut dalam kesedihan hingga tidak menyadari Agus bangkit dari tidur dan berlari secepat kilat keluar gubuk. Entah apa yang terjadi pada Agus yang terus berlari memasuki hutan seperti sedang ketakutan. Namun anehnya, bagaimana Agus bisa lari secepat itu padahal dia dalam kondisi lagi sakit. Bahkan untuk berjalan pun Agus harus menyeret kakinya. Napas yang terengah-engah, Agus terus berlari dengan sesekali menoleh ke belakang. Hujan dan badai yang masih setia menemani malam seakan tidak menjadi kendala buat Agus, atau memang ada sesuatu hal yang membuatnya tidak memperdulikan cuaca yang buruk. Suara dernyitan pintu gubuk yang bergoyang terbuka tutup. Yudi menyadari bahwa ada sesuatu yang melintas lewat pintu itu. Mata Yudi melirik dipan di mana Agus berbaring tadi. Rasa khawatir mulai menjalar pikiran Yudi saat Agus tidak ditemukan di situ. Yudi bergegas menuju keluar pondok dan pandangannya menyisir sekitar luar pondok untuk menemukan keberadaan Agus. Namun tidak ada tanda-tanda keberadaan Agus di sana. Badai yang sedang mengamuk dan hujan deras di luar sana mustahil buat orang normal nekat untuk keluar. Kemana perginya Agus? Kenapa bisa tiba-tiba pergi tanpa aku ketahui? Atau jangan-jangan ada sesuatu terjadi sama Agus? Yudi membatin. Tidak mau terjadi yang tidak diinginkan kepada Agus. Dengan begitu yakin Yudi berfirasat Agus dalam bahaya. Baik itu hal ganjil atau karena cuaca yang tidak bersahabat di luar sana. Tanpa membuang waktu, Yudi segera berjalan menerobos hujan dan badai yang sedang mengamuk. Bayangan-bayangan sosok hitam dengan mata yang menyala terus melayang dan berputar-putar sekitar Agus berlari. Suara tertawa riang seolah-olah begitu menikmati rasa takut Agus yang tidak pernah berhenti berlari. Padahal awalnya sosok-sosok itu tidak nampak sama sekali, dan yang membuat Agus berlari meninggalkan pondok mungkin bukan karena sosok itu. Agus seperti tidak memperdulikan sosok hitam tersebut yang terus melayang berputar mengikuti Agus berlari. Namun Agus lebih fokus menoleh ke belakang. Seperti ketakutan berasal dari arah sana yang terus memastikan apakah ada yang mengikutinya. Agus tidak bisa memastikan kemana arah larinya dan sudah seberapa jauh ia berlari meninggalkan pondok. Di pikiran Agus, ia harus berlari sejauh mungkin dari pondok itu. Masih terngiang-ngiang di benak Agus ketika dia tidur tadi memeluk pocong
dengan bertatapan muka yang terlihat begitu hancur dan bahkan mereka memenuhi pondok. Namun Agus baru ingat Yudi. Perasaan Agus tidak melihat Yudi berada dalam pondok tadi. Apakah Yudi sengaja pergi meninggalkanku sendirian di pondok? Di saat hati Agus berkecamuk dengan berbagai pertanyaan tentang Yudi, kaki Agus tersandung akar pohon hingga membuatnya jatuh terpental ke arah samping yang terdapat dataran terjal. Karena tidak dapat menguasai keseimbangan, tubuh Agus berguling-guling dengan terus merosot ke bawah. Yang sesekali tubuh Agus menghantam bebatuan, terasa begitu nyeri yang tidak tertahankan. Terakhir Agus hanya merasakan sebuah benturan kuat di bagian kepalanya, membuat pandangannya mulai kabur dan tidak menyadari lagi apa yang selanjutnya terjadi. Sudah begitu lama Yudi berjalan mencari Agus, namun belum juga menemukannya. Yudi berhenti di bawah pohon dengan memejamkan mata, seperti sedang menerawang keberadaan Agus. Tidak lama Yudi berlari berbalik arah, terlihat seperti tergesa-gesa. Bahkan dengan cekatan tangannya menyibak-nyibak ilalang sambil berlari. Semakin cepat Yudi berlari, terlihat seperti kakinya tidak menyentuh tanah, bagikan ia berlari di atas udara. Sampai di tempat yang dituju, Yudi menemukan tubuh Agus yang tergeletak di samping batu dan dikelilingi oleh sosok berjubah hitam dengan mata menyala. Mereka seperti sedang berusaha mengeluarkan sesuatu dari raga Agus. Yudi berjalan pelan-pelan ke arah mereka. Saat hampir dekat, Yudi baru menyadari bahwa mereka sedang melepaskan jiwa Agus dari raganya. Makhluk terkutuk, apa yang kalian lakukan pada sahabatku? Menyingkirlah dari situ, atau aku akan memusnahkan kalian semua. Makhluk itu sekarang berdiri berbaris dan semua tatapan mereka mengarah ke Yudi, seperti ingin menghadang Yudi mendekati Agus. Apa kalian tidak dengar ucapanku? Cepat menyingkir dari situ, berdebah. Hutan ini di bawah kekuasaanku. Tidak aku biarkan kalian yang datang dari luar hutan ini untuk mencelakakan sahabatku. Melihat makhluk itu tidak menggubris ucapan Yudi, sehingga membuat Yudi merasa geram. Sekali hentakan tangan, sebuah cambuk api muncul di tangan Yudi dan menghempas ke arah makhluk-makhluk itu berdiri, membuat makhluk itu terpental jatuh satu persatu dengan api yang menjalar di tubuh mereka. Suara erangan kesakitan bergema mengalahkan suara angin dan hujan di dalam hutan. Tidak lama makhluk itu pun menghilang. Bergegas Yudi menghampiri Agus yang tergeletak di atas tanah dengan tubuh sudah berlumuran lumpur bercampur darah yang mengalir dari bagian kepala. Yudi membopong tubuh Agus yang tidak berdaya itu ke bawah pohon besar tidak jauh dari tempat tersebut. Yudi meletakkan Agus dengan posisi bersandar di bongkahan akar pohon yang mencuat dari pangkal batang. Dengan rasa panik, Yudi menekan nadi di tangan Agus untuk memastikan dia baik-baik saja. Meski detak nadi Agus lemah, namun Yudi sedikit merasa tenang karena tidak terjadi hal yang tidak diinginkannya. Agus perlahan membuka mata karena kesulitan yang disebabkan silau matahari yang menyoroti tepat ke mukanya. Hari sudah pagi. Agus menemukan dirinya berada di bawah pohon besar dengan tubuh yang masih basah dibaluti lumpur dengan noda-noda merah yang telah mengering. Agus memegang kepala yang masih merasa sakit dan seluruh tubuh nyeri tidak tertahankan. Tidak ada daya Agus untuk bangkit selain hanya bergeser memperbaiki posisi tubuhnya biar sinaran matahari tidak langsung menyoroti mukanya. Perhatian Agus tertuju pada kakinya yang telah diikat menggunakan kayu mengelilingi kakinya. Perasaan resah seketika muncul karena hal seperti itu dilakukan sebagai pertolongan pertama jika ada bagian tubuh yang patah. Hal itu benar-benar terjadi pada Agus. Keyakinan bertambah karena terdapat lumuran darah di celah pada bagian yang diikat kayu tersebut. Mata Agus melirik ke sekitar seperti mencari sesuatu. Siapa yang melakukan ini padaku? Tapi kenapa tidak ada orang di sini? Agus menengadah ke atas tebing tinggi yang sangat curam. Sepertinya tempat ia berada sekarang tidak asing bagi Agus karena sering ia lewati saat mencari madu sama Yudi. Jadi tidak khawatir untuk mencari jalan pulang. Namun masalahnya, sekarang jangankan berjalan pulang, untuk bangkit dari tempat duduknya saja tidak bisa. Kamu sudah sadar, Gus? Suara yang tiba-tiba berasal dari arah samping membuat Agus kaget. Yudi? Agus sedikit lega, ternyata Yudi yang bersamanya barusan dan mengikat kakinya. Kenapa kamu pergi dari pondok? Tidak bilang-bilang, Gus. Yudi berjalan dan menjatuhkan pantatnya di samping Agus. Seharusnya aku yang tanya sama kamu, Yudi. Kenapa kamu meninggalkanku di pondok sendirian?
Kamu tahu Yud, saat aku bangun, banyak sekali makhluk yang menyeramkan di dalam pondok. Aku sangat takut dan beruntung aku bisa lari keluar. Apa? Aku meninggalkanmu, Gus? Aku hanya rebahan di tiang pondok berada di belakangmu. Tidak selangkah pun keluar dari gubuk semalam. Dan saat aku melihat kamu sudah tidak ada di tempat tidurmu. Apalagi kamu bilang ada banyak makhluk menyeramkan. Tapi perasaan tidak ada apa-apa di dalam gubuk. Mungkin halusinasi kamu saja karena lupa baca doa waktu tidur. Sekilas Agus menatap Yudi, namun dengan segera memalingkan wajahnya. Bukan karena Agus merasa kesal atau ada hal yang serupa, tapi aura raut wajah Yudi sangat berbeda, membuat Agus merinding. Jujur saja, saat Yudi duduk di samping Agus, wangi bunga kenanga bercampur bau kapur barus tercium sangat menyengat. Ingin rasanya Agus menanyakan tentang bau aroma itu yang tiba-tiba saja muncul saat Yudi duduk. Tapi saat melihat wajah Yudi, Agus mengurungkan niatnya. Tatapan Yudi mengarah ke bawah dinding tebing yang berada di sisi kanan mereka duduk, yang mana di situ terdapat bongkahan batu dan sebatang dahan kayu mati sebesar paha yang mencuat setinggi 2 meter, di mana ujungnya berbentuk runcing. Entah apa yang terpikir di benak Yudi hingga begitu lama menatap ke situ, dan yang tidak bisa Agus mengerti, terlihat mata Yudi berkaca-kaca. Dengan rasa penasaran, Agus juga mencoba melihat ke arah itu, tapi hanya batang kayu biasa saja yang telah mati dan patah sehingga berbentuk runcing. Tidak ada yang aneh, apalagi ada sebuah kesedihan di sana. Lantas apa yang membuat Yudi sampai matanya berkaca-kaca, bagaikan ia menonton sebuah drama kesedihan yang berada di sana. Yudi, Yud, kamu baik-baik saja? Sadar ternyata Agus memperhatikannya. Dengan sangat cepat Yudi mengusap air matanya. Oh, enggak apa-apa kok Gus. Kini Agus menatap dalam-dalam wajah Yudi. Walaupun raut wajah Yudi bisa membuat bulu kuduk merinding, tapi terselimuti oleh kesedihan yang teramat dalam. Benar, kamu tidak apa-apa Yud? Iya benar lah Gus, emangnya aku kenapa? Berhentilah menatapku seperti itu Gus, ucap Yudi sambil menepis muka Agus dengan tangannya. Dan Yudi beranjak menuju ke tempat yang dilihat tadi. Yudi mengusap-usap batang kayu tersebut. Terlihat noda-noda bercak hitam yang sudah mengering masih menempel di kayu itu, dan ujung noda hitam itu merembes ke bongkahan batu di bawahnya. Tidak terbendung air mata Yudi berlinang mengikuti garis pipinya. Agus yang hanya bisa melihat Yudi beberapa kali mengusap matanya di sana. Ingin rasanya tahu ada apa di sana, namun Agus tidak bisa berjalan. Berbagai pertanyaan bergejolak di hati Agus diiringi rasa penasaran. Yudi berusaha mengangkat batu-batu dan disusun melingkari batang pohon itu. Agus yang tidak mengerti dengan apa yang dilakukan Yudi merasa aneh dan ingin sekali mendapatkan penjelasan dari Yudi. Setelah selesai apa yang dilakukan Yudi, beberapa saat Yudi berdiri mengamati apa yang telah ia lakukan, lalu kembali ke tempat Agus berada dan tidak lupa mengusap matanya terlebih dahulu, seperti ingin menyembunyikan sesuatu pada Agus. Yudi, apa yang kamu lakukan di sana? Apakah ada yang kau sembunyikan dari aku, Yud? Dengan apa yang telah kita lewati dari dulu, dan sekarang kita selalu bersama, apa masih ada keraguan, Yud, untuk saling berbuka segala hal? Kenapa kamu membuat suasana serius begitu, Gus? Kamu jangan menutupi sesuatu dari aku, Yud. Aku kenal kamu sudah terlalu lama. Wajahmu tidak bisa menyembunyikan perasaanmu, Yudi. Apa sebenarnya yang membuatmu sesedih itu? Bukannya seharusnya kita gembira karena sudah hampir sampai kampung? Yudi tersenyum kecil. Aku bukannya sedih, Gus, tapi aku sangat terharu dengan apa yang kita lewati di hutan ini. Perjuangan kita yang akhirnya bisa membuatmu sebentar lagi sampai kampung. Ini adalah kisah yang tidak dapat terlupakan, di mana bukti sebuah persahabatan mempunyai nilai tidak terhingga. Terus, apa yang kamu lakukan di sana tadi? Itu cuma sebagai bukti pengingat buat kamu yang sering lupa, Gus. Di mana kita pernah bersama-sama di hutan ini. Aku cuma berharap suatu saat jika kamu sibuk dengan kegiatanmu, sempatkan untuk datang sekali-kali ke sini. Maksudmu, Yud? Ya kan, siapa tahu nantinya kamu pergi bekerja di luar negeri dan pada saat pulang ke kampung, aku tidak ada lagi. Datanglah ke sini untuk mengenang persahabatan kita. Itu pun kalau kamu masih ingat aku, Gus. Terlalu jauh sekali pemikiranmu, Yud. Bagaimana bisa aku melupakanmu, Yud? Dan siapa juga yang akan pergi meninggalkan kampung? Yang penting,
Sekarang bagaimana caranya biar kita cepat sampai di kampung, Yud? Aku merasa ragu dengan keadaanku seperti ini. Apakah aku sanggup berjalan untuk sampai kampung? Gus, kamu sudah kuat berjalan terlalu lama dalam hutan ini. Kamu hanya tinggal kurang lebih 2 jam lagi untuk sampai kampung. Apa kamu akan menyerah? Yudi jongkok lalu meraih tangan Agus dan mengalungkan di lehernya. Aku akan menuntunmu, Gus. Kamu pasti bisa. Ayo. Perlahan Agus berusaha bangkit dengan dibantu Yudi mengangkat tubuh Agus. Agus meringis kesakitan. Seluruh badannya seperti remuk. Ia rasakan saat bergerak bangkit. Berjalanlah pelan-pelan, Gus. Kamu pasti bisa sampai rumah. Yudi dengan sabar mengikuti ritme Agus berjalan dengan cara menyeret kakinya. Agus benar-benar berusaha memaksakan untuk terus berjalan. Meski Yudi beberapa kali menawarkan istirahat, namun Agus menolaknya dengan alasan sudah tidak sabar bertemu ibunya. Hingga Yudi pun ikuti kemauan Agus. Keringat membasahi baju Agus, mukanya terlihat sangat pucat. Mungkin karena memaksa untuk menahan sakit dan terlalu kelelahan berjalan. Meski belum terlalu jauh berjalan, tapi waktu begitu lama dihabiskan. Berjalan dengan kaki yang patah bisa dibayangkan bagaimana cepatnya. Ditambah berjalan di hutan dengan jalur yang tidak sama dengan jalan beraspal. Makin lama kondisi Agus semakin tidak berdaya, hingga kakinya tidak melangkah lagi. Kaki Agus hanya ikut terseret dengan gerakan langkah Yudi. Menyadari hal itu, Yudi segera berhenti dan menyandarkan Agus di sebuah batu yang berada di sisi jalur mereka berjalan. Agus. Yudi berusaha menyadarkan Agus sambil menepuk pelan pipinya. Keringat bercucuran di kening Agus. Detak jantung begitu kencang tidak beraturan dengan suhu tubuh sangat tinggi. Rasa khawatir muncul di benak Yudi. Jika tidak segera mendapatkan pertolongan, akan sangat beresiko buat keselamatan Agus. Yudi segera meletakkan tubuh Agus di punggungnya dengan menyilangkan tangan Agus melingkar di leher Yudi. Terus kembali berjalan. Yudi berjalan dengan sangat cepat. Tidak terlihat tanda-tanda capek, bahkan berjalan seperti tidak ada beban. Padahal Agus berada di punggungnya dengan ukuran badan lebih besar dari Yudi. Setelah berjalan kurang lebih 1 jam, akhirnya tiba di perbatasan kampung. Namun ketika Yudi melangkah untuk memasuki jalan kampung, seperti terhalang sebuah tabir. Yudi tersontak kaget dan merasa bingung. Apa sebenarnya yang terjadi? Yudi sama sekali tidak melihat apa-apa yang menghalangi jalan, tapi dia seperti terhalang sesuatu. Yudi kembali meletakkan Agus di batang pohon. Sekarang Yudi baru ingat apa yang dikatakan wanita penghuni hutan itu kemarin, bahwa dia tidak bisa keluar dari hutan tua untuk selama-lamanya. Dan Yudi hanya bisa mengantarkan Agus cuma sampai pada perbatasan kampung. Untuk memastikan semua itu, Yudi mengambil batu dan melemparkan ke arah jalan kampung di mana dianya terhalang tadi. Tapi benar saja, batu tersebut menembus penghalang tadi. Kini Yudi semakin bingung apa yang harus dia lakukan pada Agus. Dalam keadaan tidak berdaya begini, bagaimana Agus bisa sampai ke rumah kalau Yudi tidak bisa mengantarnya? Sementara hari semakin sore. Yudi duduk di samping Agus dan menatapnya lekat-lekat wajah Agus. Mungkin ini untuk terakhir kalinya Yudi bersama dan melihat Agus. Kesedihan yang tidak bisa diungkapkan begitu menusuk dada Yudi. Air mata yang dibiarkan terus berlinang, entah sampai kapan habisnya. Dada Yudi tersentak-sentak menahan isak tangis yang tidak bersuara. Terdengar suara batuk dari arah samping seorang warga kampung yang pulang dari kebun. Yudi berharap orang itu bisa menolong membawa pulang Agus. Namun orang itu terus berjalan melewati dan tidak melihat ke arah mereka. Yudi yang panik karena ini satu-satunya kesempatan untuk Agus bisa sampai rumah. Yudi mengambil batu sebesar jempol kaki, terus melempar orang tersebut yang belum terlalu jauh berjalan dari mereka. Mengenai tepat di punggung orang itu, sontak orang itu menoleh mencari sumber yang melemparnya. Namun dengan ekspresi kaget orang tersebut saat melihat ke arah mereka. Bukan menghampiri mereka, tapi dengan cepat orang tersebut balik badan dan berlari. Pak, tunggu! Yudi mencoba memanggil orang itu, namun orang itu seperti tidak memperdulikan panggilan Yudi. Beberapa kali Yudi mencoba mendobrak penghalang gaib itu, namun usahanya tidak membuahkan hasil. Duduk memangku lutut dengan setia berada di sisi Agus. Cuma itu yang bisa Yudi lakukan sekarang. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.